Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Apa kabar sahabat semuanya? Beberapa hari ini sempat viral ya peristiwa tentang babi ngepet yang ada di Depok. Namun polisi dan semua juga sudah tahu bahwa peristiwa itu adalah hoaks semata. Dan perlu kita garis bawahi, ternyata dari peristiwa itu pelaku ataupun orang-orang yang terlibat dalam peristiwa babi ngepet itu ternyata ada nilai komersil yang mereka lakukan. Seperti mereka memungut biaya per orang itu Rp2.000 dari setiap pengunjung ya. Bayangkan jika satu hari itu pengunjungnya ada 2.000 yang melihat babi ngepet yang di kandang pada waktu itu. Belum lagi ketika mereka ingin foto babi ngepet tersebut, itu ada pungutan Rp2.000 lagi. Jadi kalau pengunjung yang datang untuk melihat babi ngepet sekaligus foto itu berjumlah 2.000 orang dikali Rp2.000 ya bisa mencapai 4-5 jutaan kurang lebih ya. Itu per hari. Jadi perlu kita tekankan sekali lagi ya bahwa itu adalah hoak karena intinya adalah mencari duit. Sahabat dimanapun berada, dalam metodologi masyarakat Jawa, babi ngepet itu dipercaya sebagai jelmaan manusia yang mempraktekkan ilmu-ilmu hitam tentunya dengan mencari kekayaan, mencari uang yang diperoleh secara instan. Perlu kita garis bawahi bahwa sesuatu yang diraih secara instan itu tidak alami, menyalahi prosedural. Jadi jelas ya, praktek babi ngepet itu sudah melanggar syariat. Dan perlu juga kita ketahui bahwa selain babi ngepet, sebenarnya banyak sekali pesugihan-pesugihan yang lain ya. Seperti menggunakan tuyul, pesugihan genderuwo, pesugihan buaya, pesugihan minyak kuyang, dan banyak lagi pesugihan-pesugihan yang lain. Pesugihan adalah upaya mencari kekayaan, upaya mencari harta, upaya mencari uang dengan menggunakan media makhluk halus. Dalam ajaran Islam, hal seperti ini tentu syirik hukumnya, dilarang. Dan kita juga perlu yakin bahwa yang namanya alam gaib, iblis, jin, setan, itu semuanya ada. Semuanya itu dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan juga dalam hadis. Mungkin kita sempat bertanya-tanya ya, apakah makhluk-makhluk seperti itu bisa berubah? Ya sejauh wawasan saya setelah berinteraksi dengan teman-teman yang memiliki ilmu yang sudah mapan, bahwa makhluk-makhluk seperti itu memang ada, dia bisa berubah sesuai yang dikehendaki. Juga bisa dipanggil untuk menjalankan misi tertentu dengan manusia. Hal-hal yang sering terjadi di Indonesia ketika misalkan ada tetangga kita atau kerabat kita yang sudah meninggal. Kemudian ada salah satu di antara kita atau orang lain yang melihat dia keesokan harinya. Nah, kita yakin bahwa itu adalah jin yang menyamar orang yang setelah meninggal tersebut. Jangan ada anggapan bahwa orang yang meninggal itu hidup lagi dan kemudian dilihat orang lain. Tidak, orang yang meninggal itu sudah urusannya ruh kembali sama Tuhan yang Maha Kuasa. Adapun ketika ada wujud-wujud seperti itu, ya kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa itu adalah jin yang menyamar orang yang barusan meninggal tersebut. Bisa jadi jin tersebut sebelumnya sudah ada interaksi dengan orang yang barusan meninggal itu. Nah, biasanya makhluk-makhluk halus seperti itu ketika dipanggil oleh manusia itu mereka melakukan kontrak ya. Ketika misalkan manusia minta pertolongan terhadap makhluk halus itu untuk mendatangkan uang, mendatangkan kekayaan, tentu di situ ada kontrak. Dan ketika sudah ada kontrak, berarti sudah harus disiapkan urusan tumbalnya. Bahkan tumbal-tumbal yang harus disiapkan itu adalah orang-orang yang sangat disayangi oleh pelaku tersebut, orang-orang yang sangat dicintai, anaknya, keluarganya, bahkan istrinya sendiri terkadang bisa dijadikan tumbal agar dia memperoleh kekayaan dan merasa hidup senang di dunia. Padahal ketika di akhirat dia akan disiksa dengan sepedih-pedihnya karena itu perbuatan syirik ya. Karena pada prinsipnya semua keyakinan apapun yang dilandaskan permintaan kepada selain Allah itu adalah perbuatan yang syirik, perbuatan yang sudah menyalahi aturan. Contoh kecilnya adalah riya. Kita beribadah, tapi niatnya itu bukan karena Allah, tapi karena pengen dipuji oleh tetangga kita, dipuji oleh mertua kita. Nah, itu boro-boro kita mendapatkan pahala, akan tetapi kita mendapatkan dosa daripada riya tersebut. Nah, konteks riya itu ada ulama yang mengatakan bahwa itu disebut syirik. Namun syiriknya tidak seperti syirik menyekutukan Allah ya.
Ria itu banyak yang mendefinisikan disebut dengan syirkul asgor, syirik kecil. Kalau syirik besar itu jelas, yaitu orang-orang yang menyekutukan Tuhan, ya, yang tidak beribadah kepada Tuhan, tetapi dia beribadah kepada makhluk-makhluk halus lainnya. Jadi saya tekankan sekali lagi, bersekutu dengan jin, bersekutu dengan makhluk halus dalam melakukan kontrak untuk memperoleh kekayaan, untuk memperoleh harta, itu adalah perbuatan yang dilanggar oleh syariat Islam, itu hukumnya syirik. Kalau kita ingin memperoleh kekayaan, ya kita usaha, kita bekerja, kita berjualan dengan jujur, kita hidup di dunia ini ya atas aturan Al-Quran, kita mengamalkan, mengaplikasikan poin-poin penting yang ada di dalam Al-Quran, menjalankan semua aturan yang ada di dalam Al-Quran. Selain Al-Quran, kita juga harus patuh terhadap sunnat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang diperintahkan oleh Rasul, apapun yang dilarang oleh Rasul, ya kita tinggalkan. Kita nggak usah neko-neko dalam hidup ini, ya. Kita mau kaya, ya berusaha, bekerja, berjualan. Nabi aja seorang pedagang yang jujur. Beliau berani mendeskripsikan semua barang-barang, mana yang bagus, mana yang jelek, dengan harga yang berbeda-beda. Dan beliau mengirim pesanan sesuai dengan pesanannya. Ya, begitu kurang lebih. Jadi, dalam menghadapi peristiwa ini, sekali lagi, kita harus tekankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaiki ibadah kita, perbaiki sholawat kita, perbaiki sholat kita. Apalagi ini berada di bulan puasa yang penuh barokah, yang penuh hikmah, yang penuh rahmah. Kita nggak usah macem-macem lah, apalagi sampai menebar fitnah hoax dengan adanya babi ngepet demi untuk menghasilkan duit. Kalau mau dapat duit, ya kerja yang benar. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Jadi untuk teman-teman semua, jangan mudah percaya dengan isu-isu seperti ini. Kalaupun memang ada babi ngepet seperti itu, ya itu sifatnya gaib. Hanya orang-orang pilihan lah yang mengerti tentang urusan-urusan alam gaib ini. Tapi kita harus percaya bahwa semuanya itu ada. Dan insya Allah selagi kita ibadahnya benar, keimanan kita benar, sholawat kita benar, kita tidak akan terpengaruh dengan isu-isu seperti itu. Dan semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan, fid dini wad dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersahur.